puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati luar biasa, amin. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih dan kemuliaan-Mu, karena karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap orang yang datang pada pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau sudah teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari umat Tuhan di tempat ini bersama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, Engkau yang menolong setiap kami. Kalau hari-hari ini Tuhan Yesus kami boleh mengalami masa-masa sukar, kami percaya tangan Tuhan yang terus melepaskan kami dari setiap masa sukar yang boleh kami lalui Tuhan Yesus. Engkaulah sukacita kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, puji nama Tuhan. Saudara, ini kita perhatikan masih dalam suasana Paskah ya, karena kalau saudara perhatikan
kalau kita bicara tentang Paskah, di kolong langit ini saya mau katakan tidak ada satu pribadi pun yang semiskin sesengsara Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Bayangkan untuk terlahir saja, dia nggak punya tempat untuk dibaringkan. Dia harus pinjam ya satu kandang hewan yang begitu hina dan diletakkan di palungan. Bahkan untuk mati sekalipun saudara, saat itu dia nggak punya kuburan saudara, harus pinjam kuburan orang kaya yang belum pernah dipakai dan dia pinjam selama 3 hari, akhirnya dia bangkit saudara. Dari peristiwa kelahiran sampai kepada kematian, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan caci maki, dihina dan akhirnya mati dipakukan di kayu salib. Saudara, saya mau katakan di awal pembukaan ini, tidak ada seorang manusia pun di kolong langit ini yang semiskin sesengsara Yesus. Yang jadi pertanyaan, kenapa anak Allah yang penuh kemuliaan, yang memiliki sorga, harus turun ke dunia mencicipi, merasakan segala penderitaan yang begitu luar biasa? Jawabannya cuma satu, karena kasihnya bagi Bapak Ibu dengan saya di tempat ini. Setuju katakan amin? Nah saudara, perhatikan, Paskah bukan hanya bicara satu celebration. Paskah bukan hanya bicara tentang telur Paskah. Paskah adalah Yesus bangkit mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ketika Yesus bangkit, saudara, 2000 tahun yang lalu, Alkitab mencatat dia masih hidup 40 hari, berjalan ke sana kemari, mengunjungi setiap muridnya. Dan saya jumpai, saya pelajari, ya, kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam terjemahan bahasa aslinya, diambil dari satu kata yaitu egegertai. Apa itu egegertai, saudara? Egegertai adalah kuasa kebangkitan Kristus yang bersifat secara present continuous. Artinya kuasa kebangkitan yang tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi terjadi sampai detik ini dan untuk selama-lamanya. Nah, karena kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan untuk selamanya, maka ini satu kabar sukacita di pagi hari ini yang saya mau sampaikan kepada jemaat GBRM di tempat ini. Kalau hari ini saudara hadir dengan beban persoalan begitu berat, engkau hadir dengan masalah keuangan, krisis ekonomi, hutang yang begitu besar, engkau duduk di tempat ini dengan kondisi tubuhmu ada sakit penyakit, hubungan suami istri tidak baik, saudara sedang membutuhkan pekerjaan, keluargamu sedang kacau. Saya mau katakan satu kabar sukacita, karena kuasa kebangkitan Kristus bersifat secara present continuous, maka kuasa kebangkitan Kristus ada dalam setiap persoalan masalah Bapak Ibu dengan saya di tempat ini. Setuju katakan amin? Nah saudara, paling tidak ada 5 pertanyaan yang Yesus lontarkan ketika dia bangkit dari kematian sebelum dia terangkat ke sorga. Dan saya percaya pertanyaan ini juga buat Bapak Ibu dengan saya. Pertanyaan pertama, buka Alkitab Anda saudara. Di dalam Yohanes 20, perhatikan ayat 11 sampai 15, saya bacakan saja dengan cepat. Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, waktu saya baca ayat ini saudara, buat saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya berpikir begini, Yesus itu punya murid-murid laki-laki yang selalu mendampingi dia, ya, yang melakukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi kenapa justru peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, dia pertama kali menampakkan diri kepada seorang murid yang notabene adalah wanita saudara. Dan saat itu Maria menyangka Yesus itu penunggu taman, penjaga taman. Karena dia melihat jenazah mayat Yesus sudah nggak ada. Dan saat itu dia nangis terisak-isak. Dan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Pertanyaan ini, pertama ini menyadarkan bagaimana begitu care-nya Yesus atas kehidupan setiap pribadi kehidupan kita. Sampai kepada masalah yang sedetil, sekecil apapun. Dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Kalau hari ini Anda duduk, saya lihat dari atas mimbar ini satu persatu saudara.
Mungkin saat ini dengan ketutup masker, Anda konsentrasi mendengar khotbah saya. Kelihatannya Anda tidak menangis. Tapi tidak sedikit dari Anda yang duduk tempat ini, hatimu sedang menangis akan pasangan hidupmu. Engkau sedang menjerit, menangis atas masalah ekonomi. Engkau sedang menjerit, menangis mungkin penyakit di tubuh orang tuamu, di pasangan hidupmu. Maka Yesus berkata, ibu, mengapa engkau menangis? Nah ini saudara kalau kita perhatikan, Maria Magdalena, mantan pelacur yang diampuni dosanya, bukanlah wanita yang menonjol di Alkitab. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang spektakuler seperti Petrus yang berkhotbah, ribuan orang bertobat. Tetapi karena dia punya rasa lapar untuk ketemu dengan Tuhan, Tuhan perhitungkan orang yang punya hati yang haus, yang lapar akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Saudara, kenapa Yesus pertama kali menampakkan diri bukan kepada murid yang notabene adalah jenis kelamin laki-laki, tetapi kepada wanita. Ini ada satu pesan khusus spesial buat setiap wanita di tempat ini, saudara. Bahkan kalau Anda perhatikan kaum yang paling setia, datang pagi-pagi di kuburan Yesus adalah wanita. Bahkan kaum yang paling setia untuk mendampingi berjalan di Via Dolorosa sebelum mati dipakukan di kayu salib, itu juga wanita. Bahkan kaum yang paling setia untuk melihat Yesus menyerahkan nyawanya juga wanita. Bahkan kalau Anda perhatikan, Yesus sebagai Allah, dia bisa turun ke dunia secara langsung. Tetapi dia harus lahir, dia harus pinjam rahim seorang wanita. Ini menunjukkan apa, hai kaum wanita di GBRM tempat ini. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya minta, ini prianya kalah banyak, wanitanya diem aja ya. Semua kaum pria, khusus kaum pria, kita kasih aplaus buat setiap wanita di tempat ini. Tepuk tangan buat setiap wanita di tempat ini. Yang wanita ngangguk-ngangguk bilang begini, lu baru tahu ya. Amin saudara. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Sudah jelas Maria cari Yesus. Tetapi Yesus kenapa keluarkan statement begitu? Karena maaf Bapak Ibu, tidak semua orang hadir ke gereja itu murni cari Tuhan. Sudah dibuktikan di Yohanes pasal 6. Ketika Yesus selesai berkhotbah di bukit, ribuan orang, ya dia melakukan mujizat, ya ribuan jemaat diberi makan dengan kenyang sisa 12 bakul. Dan ya, akhirnya Yesus mengasingkan diri pada saat itu dengan perahu menuju ke seberang. Dan semua jemaat kelihatannya punya rasa lapar yang luar biasa. Mereka berbondong-bondong lewat darat berusaha mendahului Yesus. Dan akhirnya benar-benar mereka mendahului Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, Yesus gak bilang begini, betapa kalian punya rasa lapar ketemu dengan aku. Betapa kalian punya rasa haus ketemu dengan aku. Tapi Yesus langsung skakmat bilang begini, hei, aku tahu motivasimu mencari aku. Engkau mencari aku bukan karena engkau punya kerinduan untuk aku, tetapi engkau kemarin sudah melihat mujizat dan diberi makan dengan kenyang, bukan? Nah saudara perhatikan, di poin pertama ini menyadarkan kehidupan kita. Maaf saudara, tapi saya berdoa GBRM di tempat ini gak ada yang seperti itu. Tidak semua orang murni ibadah hari Minggu itu benar-benar murni pengen ketemu dengan Tuhan. Orang yang murni mencari Tuhan, kelihatan kok dari cara dia menyembah. Kelihatan cara dia mendengar firman Tuhan. Banyak gereja ketika pendeta berkhotbah orang main handphone, saudara. Ya, ketika pendeta berkhotbah mereka serius, tapi pikirannya di kue tiaw acai sini mungkin. Habis ini makan siang di mana? Nah, saudara, ketika Anda punya rasa lapar untuk ketemu dengan Tuhan, saya percaya mujizat itu nggak perlu kita cari. Mujizat yang cari kehidupan kita. Makanya di poin pertama ini, biarlah pertanyaan ini menyadarkan kehidupan kita. Ayo hari-hari ini, apalagi di masa pandemi COVID begini, saudara. Ya, COVID belum berakhir, mulai meningkat lagi. Ya, gereja-gereja, ya GBRM saya lihat termasuk salah satu GBI yang cukup lama untuk buka, karena dari tahun kemarin saya sudah khotbah di tempat ini. Ya, tapi GB-GB lain belum pada khotbah, belum pada onsite seperti ini. Nah, saudara bersyukur hari-hari ini, mari kita prioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Pertanyaan kedua, saudara. Buka kembali Alkitab kita. Di dalam Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, penekannya nana di muka muram, saudara. Nah, ketika Yesus disalibkan, murid-murid itu menyaksikan penyiksaan ini, saudara. Dan akhirnya mereka kecewa, mereka putus asa, semua kembali ke kampung halaman masing-masing. Ada yang menuju Tiberias. Nah, dua jemaat ini, dua pelayan Tuhan ini yang ikut Yesus pelayanan, itu meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan di tengah perjalanan mungkin mereka saling bicara bilang begini, ya, capek deh ikut dia.
Kita udah tinggalkan pekerjaan, uang kita udah dukung pelayanan dia. Kita lihat loh dia berjalan di atas air. Kita lihat dia bangkitkan orang mati, usir setan. Oh, melakukan begitu banyak mujizat. Tapi kok matinya jelek banget ya. Aduh, capek deh ikut dia. Mungkin bahasa sehari-hari begitu, saudara. Dan mereka nggak sadar, Yesus itu udah bangkit pakai tubuh kemuliaan, muncul di tengah-tengah mereka, ikut nimbrung, ikut ngobrol. Celakanya ini dua murid, 3,5 tahun ikut Yesus pelayanan. Nggak sadar udah ngomong panjang lebar, kalau yang ngobrol dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, hei, apa yang kalian percakapkan? Kenapa wajah kalian muram? Kira-kira kalau orang wajahnya muram, hatinya muram nggak Bapak Ibu? Halo? Ya, wajah itu terpancar dari hati loh. Nggak bisa bohong, saudara. Mau laki mau perempuan, kalau laki-laki masih bisa kamuflase kayak bunglon lah gitu, saudara. Tapi kalau perempuan itu sulit. Kalau lagi dongkol, kesel, aduh saudara. Itu kalau nggak jaga hati, itu kelihatan banget mukanya. Kadang-kadang kayak pepaya bonyok ketekuk, saudara. Ya. Nah saudara, firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 kan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya ingat tanggal 6 Desember, saya bagikan ini sedikit. Karena khotbahnya itu kemarin tentang ujian iman, saya ingat saudara. Ya, pria dengan wanita, ingat baik-baik, kita sangat berbeda. Dari fase waktu para pria, kita kaum pria, hidup di masa kini dan masa akan datang. Anda para wanita dari fase waktu, hidup di masa kini dan masa lalu Anda. Makanya karena Anda hidup dari masa lalu Anda, wanita kalau ribut selalu ngungkit-ngungkit masa lalu. Benar atau betul? Perempuan kalau ribut pasti ngomong gini kan, dulu. Kapan mama? Dulu, ya kapan mama? 13 tahun yang lalu, Masya Allah saudara. 13 tahun lalu masih ingat, kita udah lupa saudara. Ya, saudara seringkali waktu kita punya masalah, kita punya persoalan, Tuhan tuh siap tolong kita. Tapi seringkali kita nggak siap terima berkat. Ribut rumah tangga, wajah muram saudara. Dan perkataan kita ini mengucapkan seringkali tanpa sadar, baik sadar, sesuatu yang negatif. Makanya Yesus langsung skakmat mereka berkata, hei, kenapa wajah kalian muram dan apa yang kalian ucapkan? Saudara, hari-hari ini sulit saudara. Makin sulit. Saya kemarin baru mendoakan satu kapal perang. Kapasitas 500 prajurit. Senin ini udah launching untuk menjaga NKRI. Wah, ngobrol-ngobrol dengan bosnya pun, aduh Pak Pendeta, sekarang situasi makin sulit. Itu yang udah omsetnya triliunan aja teriak. Apalagi omsetnya yang di bawah meja. Lebih teriak-teriak lagi sampai buang-buang angin mungkin saudara. Ya, tapi ucapan kita tetap positif. Kita berkata, Tuhan meskipun hari-hari begitu sulit, aku percaya Engkau Allah, Yehova, Jireh, Allah yang menyediakan berkat buat kehidupanku. Amin. Oh Tuhan, meskipun pandemi, aku percaya bisnisku meskipun hanya online kecil-kecilan, berkat tetap masuk Tuhan. Tokoku tetap diberkati. Anak-anakku masih bisa sekolah dengan layak. Aku sehari masih bisa makan 3 kali. Ya, jangan tambah embel-embel, tambah babi, tambah kambing, segala macam. Enggak, saudara. Cukupkan apa yang ada pada kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati dengan setiap perkataan kita. Banyak ibu-ibu begitu kepahitan dengan para suami. Karena para suami seringkali kalau bertengkar, maaf, kadang-kadang gak sadar apa yang diucapkan, melukai pasangan hidupnya. Masih pacaran sih keren, romantis banget, kemana-mana digandeng. Ketemu lampu merah, kalau bisa merah terus saudara. Ya. Begitu hijau jalan, begitu lihat jalan becek, sebentar sayang, jangan lewat dulu, saya buka jaket dulu, ini becek soalnya, digelar dulu. Ilah lebay saudara. Ya. Tapi kalau sudah menikah saudara, istri waktu pacaran bodinya kayak Mercy kan, kayak biola Spanyol. Kalau sudah menikah, punya anak 3, bodinya kan jadi kayak kulkas 3 pintu. Waduh, omongan udah gak enak Bapak Ibu. Mama sih gimana sih, gemuk banget sih, dasar GBI, gendut bulat hidup. Wah ilah saudara. Haleluya saudara. Ya, saya 26 tahun menikah. Istri saya dari sebesar kelingking, sekarang sebesar jempol sudah. Udah ngerasain semua. Karena begitu lahir anak pertama, itu berat badannya naik 35 kilo. Ya, jadi saya udah ngerasain semua dari kelingking sampai segede jempol udah ngerasain semua saudara. Nah saudara, hati-hati dengan setiap ucapan perkataan kita. Mulut orang benar diurapi dan ada kuasa. Ketika Allah ciptakan alam semesta, dia tidak gunakan bahan baku namanya tanah. Dia tidak gunakan bahan baku namanya air. Tapi dengan berfirman. Amin saudara. Ekonomi lagi sulit, kita ucapkan sesuatu yang positif. Oh Tuhan, aku percaya.
aku tetap dipelihara, aku tetap diberkati. Ketika Anda sakit, engkau berkata, engkau Allah Yehova Rafa, aku pasti disembuhkan. Ya, jadi hati-hati dengan setiap perkataan kita. Ucapkan sesuatu yang positif hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Saudara percaya dong mulut kita diurapi dan ada kuasa? Amin kan? Percaya mulut kita ada kuasa? Kayaknya saudara agak tegang dengar khotbah saya. Percaya mulut kita ada kuasa? Ya coba angkat tangan kanan deh pelan-pelan deh. Semua angkat tangan, karena ini pendeta yang nyuruh. Saya minta diputar ke kiri 3 kali. Kanan 3 kali. Dada-dada. Turunkan tangan Anda. Terus naikkan lagi pelan-pelan. Naikkan lagi. Turunkan pelan-pelan. Saya baru membuktikan kalau mulut saya berkuasa. Disuruh angkat tangan muter ya muter. Turun naik ya turun naik. Untung pendeta nggak iseng. Colok lubang hidung temen lo. Dicolok juga sudah. Ya. Makanya hati-hati dengan setiap apapun yang kita ucapkan. Kita ucapkan sesuatu yang positif, maka lahirlah sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Ya. Ucapkan perkataan-perkataan yang positif dalam hidup ini, saudara. Wow, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pertanyaan ketiga. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Nah saat itu semua murid sudah tahu Yesus menampakkan diri dan Yesusnya bangkit. Tapi ada satu murid yang namanya Thomas, saudara. Dia nggak percaya. Ketika teman-teman berkata, tadi Yesus datang loh menampakkan diri. Aku nggak percaya. Sebelum aku cusupkan jariku ke tangan bekas luka kenapaku, sekali-sekali aku tidak percaya. Oh saudara perhatikan baik-baik saudara. Hati-hati musuh kebimbangan di pertanyaan ketiga ini. Ya, Tuhan yang kita sembah memang pernah mati. Begitu banyak nabi mati dan bangkit, tapi akhirnya mati selamanya. Tapi Yesus yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang mati, bangkit dan naik ke sorga. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah meragukan saudara. Dia membuat satu buku. Ya, dengan segala macam teknik penulisan dia berkata, yang disalibkan itu Yudas. Simpel aja kalau yang disalibkan Yudas. Kalau yang disalibkan Yudas, tidak mungkin ada perkataan yang begitu mulia. Ketika disalibkan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Kalau yang disalibkan Yudas, tidak mungkin terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kalau yang disalibkan Yudas, tidak mungkin terjadi kegelapan selama 3 jam. Gerhana matahari, gerhana bulan, selama kita hidup. Kita saksikan cuma beberapa menit. Bahkan kalau yang disalibkan Yudas, itu tirai bait Allah, saudara. Tirai itu pembatas ruang suci dan ruang maha kudus, saudara. Ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara. Ya, itu saudara tahu, karena saya udah 21 kali ke Israel, Bapak Ibu. Itu tingginya 18 meter. Sekarang jadi Dome of the Rock. Lebarnya 9 meter. Dan tebalnya itu setelapak tangan. Diprediksi butuh 300 imam untuk mengangkat tirai itu. Tapi ketika disalibkan, itu tirai terobek dari atas sampai bawah. Sehingga hubungan kita, doa apapun, tidak perlu pakai pengantara lagi. Dulu orang di hari Yom Kippur, penghapusan dosa, itu kan harus melalui imam. Kalau dia berbuat dosa, ya bawa korban, imamnya akan masuk. Kalau imam nggak kudus juga mati dalam, saudara. Tapi ketika Yesus mati, saudara, itu nggak perlu lagi doa itu, saya katakan melalui imam. Kalau saat ini mungkin melalui pendeta lah saudara. Boleh minta dukungan doa pendeta, tapi jangan dikit-dikit suruh pendeta berdoa. Aksesnya udah dibuka sama Tuhan Yesus. Apalagi dikit-dikit, Pak tolong titip doa. Titip duit bagus. Titip doa, saya kalau mau ke Israel, Pak pendeta dikasih kecil-kecil. Pak tolong selipin di tembok ratapan. Aduh Bu, ini udah gak perlu. Ya, bukan doa manjur itu di Israel, doa di rumah juga sama manjurnya. Gak perlu titip doa. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kalau Anda punya masalah, punya persoalan, pribadi yang pertama kali Anda jumpai, itu adalah pribadi Yesus. Bukan pendeta, saudara. Belajar dewasa rohani hari-hari ini, saudara. Ya. Nah saudara jangan pernah ragu lagi. Yesus yang kita sembah bukanlah patung yang punya mata, gak bisa melihat, punya telinga, gak bisa mendengar, punya mulut, gak bisa berbicara. Dia memang pernah mati. Ya, tapi kubur tidak bisa menahan dia karena dia bukan berasal dari sana. 3 hari kemudian dibangkit, hidup 40 hari dan terangkat ke sorga. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Seringkali kenapa kita ragu? Karena banyak orang Kristen yang sampai detik ini masalahnya gak selesai-selesai. Dan akhirnya mereka meragukan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup mereka. Nah, tapi saya mau tekankan di poin ketiga ini. Jangan pernah meragukan. Saudara. Dia benar-benar Tuhan. Saudara. Ya. Tanggal 6 Desember saya sedikit bersaksi. Saya berkata saya bersyukur saya terima Tuhan Yesus. Gak pernah di pikiran saya jadi pendeta. Jadi orang Kristen pun saya tidak pernah berpikir.
Karena saya dipersiapkan menjadi seorang dukun. Ya, karena kakek saya dukun, mama saya dukun, papa saya ahli pelihat. Saya dipersiapkan demikian rupa untuk menjadi turun-temurun generasi keempat perdukunan ini. Wah, tapi saya bersyukur 4 Juni 88 saya ketemu dengan pribadi Yesus. Saya tinggalkan semua penyembahan berhala saya. Semua berhala-berhala, jimat-jimat saya tinggalkan. Saya nggak mau lagi sembahyang. Sehari saya sembahyang taat 3 kali. Sampai indera ke-6 saya terbuka, saya bisa lihat alam supranatural. Jangan sampai Anda bisa melihat alam supranatural, itu menyiksa sekali. Tapi ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan, itu benang merah semua Tuhan gunting. Tuhan putuskan. Dan akhirnya saya menjadi hamba Tuhan yang dipakai saat ini dalam ladang-ladang yang Tuhan percayakan di seluruh Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Saudara, kita bersyukur hidup kita ini karena anugerah, saudara. Ya, saudara yang duduk tempat ini, suka atau tidak suka, sesederhana apapun hidup Anda, saudara dengan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Percaya kita dipilih Tuhan. Karena firman Tuhan jelas bilang begini loh, kalau Rohku tidak bekerja pada pribadi seseorang, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Wah, kita ini spesial loh, dari hampir 8 miliar penduduk dunia, saudara dengan saya adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Makanya di poin ketiga ini, apapun masalahmu, jangan pernah meragukan kuasa kebangkitan Kristus. Dia benar-benar bangkit dalam hidup ini. Dan kuasa kebangkitannya ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Pertanyaan keempat, Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Makna rohaninya dari pertanyaan keempat apa, saudara? Waktu Yesus disalibkan, semua kembali ke kampung halaman. Petrus dan kawan-kawan kembali ke Tiberias. Karena awal perjalanan pelayanan mereka, Yesus juga panggil mereka di Tiberias. Waktu itu sedang menjaring ikan, gak dapat juga sudah. Nah, ketika dengan penuh putus asa, tinggalkan Yerusalem, kembali menjadi nelayan dengan saudara-saudaranya, Petrus cari ikan dengan kawan-kawannya semalam-malaman, cari ikan, tidak seekor pun ikan mereka dapat. Tiba-tiba Yesus berdiri, cuman 200 hasta dari pinggir pantai, lebih kurang 90 meter. Ya, melihat para murid nebar tarik, enggak seekor pun dapat. Yesus langsung berkata, hei anak-anak, adakah kalian mempunyai lauk pauk? Namanya orang begadang semalam enggak dapat ikan, mungkin jawabannya sengak. Saudara, enggak ada. Yesus langsung berkata, tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu. Nah, ini menarik untuk kita pelajari. Kenapa Yesus berkata, tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu? Logikanya kalau Yesus suruh tebarkan ke sebelah kanan, berarti semalaman mereka tebarkan kemana? Sebelah kiri, benar dong? Logikanya begitu. Nah, kenapa mereka tebarkan ke sebelah kiri, saudara? Karena awal perjalanan pelayanan Petrus dan kawan-kawan, sama kan kisahnya. Semalam-malam mencari ikan, nggak dapat seekor pun. Yesus berkata apa? Bertolak ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu sisi kiri. Karena kanan itu dekat pinggir pantai. Dekat banget, saudara. Nah, berdasarkan pengalaman itu, mereka nggak melihat pola setelah peristiwa kebangkitan udah berubah nih. Mereka masih pakai pola lama, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pengalaman, karena gurunya pernah menyuruh mereka bertolak ke tempat yang dalam. Akhirnya semalam-malaman, lemparnya ke tempat yang dalam. Sisi kiri, saudara. Ya, terus saudara, nggak dapat seekor pun. Oh, saudara, makna rohani yang bisa kita pelajari di pertanyaan keempat ini. Pengalaman memang penting, tapi jangan pernah mengandalkan pengalaman dan kekuatan sendiri. Katakan amin. Ini masa pandemi ini semua pola-pola pekerjaan apapun pelayanan berubah drastis, saudara. Jangan pakai konsep-konsep lama lagi, Bapak Ibu. Ya, gereja saat ini terpukul luar biasa. Tidak sedikit hamba Tuhan. Kemarin saya pelayanan dengan seorang imam musik juga. Aduh Pak, saya terpaksa mobil ditarik sama debt collector. Udah gak ada pelayanan. Saya cuma berkata begini, dari dulu saya kalau sebagai pendeta, saya punya prinsip, jangan hidup dari pelayanan tapi hidupilah pelayanan. Amin. Seperti Rasul Paulus. Makanya sampai hari ini saya masih berbisnis. Ya, sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan hidup dari pelayanan. Kalau Anda hidup dari pelayanan, pandemi begini habis, saya bilang. Kalau Anda ngandelin dari persembahan kasih, habis, saudara. Gereja nggak ada yang pelayanan. Ya, tapi sejak COVID, pendeta yang paling gila orang bilang, mungkin saya. Seminggu 3 kali di jalanan, pulang dari tempat ini pun langsung ke pemulung.
Ya, mungkin sudah 90-100 kali lebih sejak pandemi. Saya itu mainnya sama pemulung, waria, orang gila. Karena survei membuktikan tidak ada orang gila kena COVID. Makanya bergaulah dengan orang gila. Anda kalau lihat sosial media saya, Instagram saya, FB saya, mungkin pendeta yang paling aneh pelayanan saya. Orang gila, waria, kusta, tunawisma. Ya, pelayanan saya seperti itu. Tapi saya sangat menikmati pelayanan seperti ini. Polanya berubah Bapak Ibu. Hari-hari ini di tengah masa pandemi, yuk di pertanyaan keempat ini. Mari andalkan Tuhan sepenuhnya. Nah yang luar biasa, seandainya nih, itu murid seekor ikan pun gak dapat. Kira-kira mereka masih bisa makan gak ketemu Yesus? Sangat bisa. Karena ayatnya berkata, Yesus sudah siapkan roti bakar dan ikan bakar. Nah ini pertanyaan keempat ini mengajarkan kita untuk jangan khawatir tentang apapun juga. Hari-hari ini masa pandemi merobek semua. Bukan hanya sisi ekonomi. Oh saudara. Tidak sedikit gereja yang tutup loh Bapak Ibu. Yang sewa-sewa ruko. Sahabat-sahabat saya semua. Karena pusat mungkin udah gak bantu segala macam. Saya katakan berlutut. Andalkan Tuhan. Ya. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya. Jangan khawatir berkelebihan. Hidup nasib masa depan kita itu di tangan Tuhan. Angkatan orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Amin Bapak Ibu. Pandemi memang luar biasa. Tapi ketika kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, terlihat dari setiap minggu pandemi ini mulai ibadah. Kalau Anda jalan ke mall aja berani. Kongko-kongko di kafe berani. Masa ke gereja 2 jam aja Anda gak berani. Ya, mulai ajak ya teman-teman ya minggu depan ya. Setuju saudara? Untuk hadir di GBI Rem di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai Anda kalah dengan situasi yang ada. Yuk andalkan Tuhan. Yang penting Anda ada prokes seperti ini. Jaga imun tubuh. Ya, tapi jangan punya iman ngawur juga. Oh aku percaya Yesus melindungiku. Kemana-mana gak pakai masker. Kena COVID mati lu saudara. Pendeta pun kena COVID mati. Ya, saya udah vaksin 2 kali. Baru saudara, baru kemarin 5 hari yang lalu vaksin 2 kali. Selama ini orang berkata, Pak aduh ngeri Pak ngelihat pelayanan Bapak. Saya berkata, saya olahraga, saya minum vitamin, saya makanan bergizi, saya jemur matahari, pakai masker kadang 2 lapis, apalagi di pelayanan orang gila, maaf ya saudara, itu kemarin telanjang bulat, pup di situ, pipis di situ, disiram pakai air, pupnya maaf ya, langsung ada selokan kecil, tidur lagi di situ, pup lagi di situ, lagi ngobrol sama kita, dia enak buka celana kencing, cor, ya, waduh saudara kalau saya lihat seperti itu. Saya berkata Tuhan thanks, selama pandemi Tuhan rubah pelayanan saya. Tapi gak enak pelayanan orang gila. Saya pernah ditonjok saudara. Itu rahang saya kayak kena MMA. Dia, itu nyut-nyut. Saya pengen balas, ntar dibilang, ini yang gila pendetanya apa orangnya nih? Itu rasanya rahang mau copot di tablok orang gila. Makanya kalau saya pelayanan orang gila, saya cerita begini, pengerja-pengerja pada takut, Pak sebaiknya pakai helm. Masa lo pelayanan orang gila pakai helm? Yang bener ya boleh. Celaka saudara. Ya. Nah, saudara hari-hari ini mari saudara. Di pertanyaan keempat ini. Jangan pernah mengandalkan pengalaman. Mengandalkan kekuatan kita. Tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Yang terakhir pertanyaan kelima Bapak Ibu. Yohanes 21. Pertanyaan kelima. Ayat 15-17. Saya bacakan 1 ayat saja. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu Bapak Ibu baca ayat ini sampai bawah, Petrus dikonfrontasi 3 kali oleh Yesus. Kalau engkau mengasihi aku, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Iya Tuhan, aku sangat mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa harus sampai 3 kali? Karena kita tahu Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Nah di pertanyaan terakhir ini saudara, di akhir firman Tuhan ini, garis bawahi kata-kata gembalakanlah domba-dombaku. Gembala bukan seperti diri saya dengan gembala Anda di tempat ini, bukan. Gembala bukan bicara profesi jabatan. Tapi gembala artinya apa? Orang yang care, yang peduli kepada sesama. Ya, dan Tuhan sangat senang dengan figur gembala. Sudah dibuktikan ribuan tahun yang lalu. Ketika bangsa Israel ditantang oleh seorang warrior yang bernama Goliat. Untuk mengalahkan Goliat, dia pilih bukan
laskar perang, panglima perang yang tinggi badan sama. Tapi seleranya jatuh kepada figur gembala yang bernama Daud yang masih kemerah-merahan. Ketika hati Saul, hatinya menyimpang di hadapan Tuhan. Untuk menggantikan Raja Saul. Dia tidak pilih raja yang lain. Tapi seleranya jatuh kepada hambanya yang Daud tadi, saudara. Ya, bahkan ketika bangsa Israel 430 tahun hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan. Selera Tuhan jatuh kepada figur gembala yang bernama Musa. Bahkan ketika Yesus dilahirkan, berita sukacita pertama. Bukan kepada orang, kepada profesi jabatan yang lain. Tetapi kepada gembala di padang Efrata. Bahkan Yesus dengan gagah berani berkata, akulah gembala yang baik. Bapa hanya punya satu anak, satu-satunya menjadi gembala. Nah Bapak Ibu perhatikan. Gembala sekali lagi saya ingatkan. Bukan bicara profesi jabatan. Tapi gembala adalah orang yang care, peduli kepada orang lain. Amin. Anda para suami gembalakan istrimu dengan baik. Istri gembalakan suami dengan baik. Orang tua gembalakan dengan anak dengan baik. Bos di kantor jangan cuma kasih gaji. Yuk gembalakan karyawan Anda dengan baik. Gembala itu orang yang care. Yang peduli kepada sesama. Selama pandemi saya salurkan sembako hampir 14 sampai 15 ribu paket. Sekian miliar sudah. Itu bukan uang saya. Ya. Saya pribadi pun gak ngerti. Teman-teman saya lihat di FB gak kenal. Dari Amerika, San Francisco. Teman-teman full gospel. Pak Min, saya lihat pelayanan Pak Min ini real. Benar-benar dia berkata. Karena saya turun ke lapangan. 3 minggu lalu saya baru balik dari pedalaman Kalimantan. Puji Tuhan, 16 gereja. Salah satu ada GBI, saya sampai hancur hati. Itu tinggal roboh, saudara. Hancur, jelek sekali. Sampai jemaat meninggalkan gereja karena takut ketiban, saudara. Nah puji Tuhan 16 ini, saya presentasi khotbah di satu pengusaha, dia berkata, Pak Pendeta saya ambil semua 16 ini. Bangun. Wah puji Tuhan saya berkata. Nanti bulan depan saya ke Pulau Sabu. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara, kalau saya saat ini dipercayakan Tuhan memberi makan puluhan ribu orang. Setiap minggu selesai khotbah langsung baksos. Itu saudara tahu, dimulai dari hal sederhana berapa? 3 paket sembako saya mulai. Naik sepeda motor Bapak Ibu sekian tahun yang lalu. Ketika dari persembahan kasih saya sisihkan, saya belikan sembako 75 ribu, saya kemas, saya taruh di basement saya, beberapa taruh di mobil. Kadang-kadang sore hari sekitar jam 4, Tuhan aku pengen kasih berkat orang susah. Itu dimulai dari 3 paket sembako Bapak Ibu. Saya tumpang tangan itu sembako, saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai helm, orang gak tahu saya pendeta. Saya bawa di motor Mio saya keliling ke daerah-daerah sudah. Ketika di lampu merah saya lihat ada orang ngemis. Saya parkir cepat-cepat, Tuhan saya mau kasih. Roh Kudus berkata, jangan, ini orang malas, lihat. Masih muda dan sehat, pura-pura pincang. Nggak jadi sudah. Ya. Ketika saya melihat tukang sampah dorong gerobak, saya parkir. Saya langsung berusaha nyusul mau ambil. Roh Kudus berkata, jangan, lihat ada tulisan RT RW-nya, itu dapat gaji. Suatu hari saya pernah berjalan sampai 5:30 sore. Dagangan saya belum laku-laku Bapak Ibu. Tuhan berkata putar lagi. Daerah industri pinggir kali. Saya putar sepeda motor saya. Tiba-tiba ada seorang bapak, saya prediksi hampir 80 tahun, dia seret-seret kakinya. Saya lihat pergelangan kakinya penuh dengan borok dan lalat mengikuti. Sudah. Waktu saya lihat gerobaknya, waduh penuh dengan sampah, botol aqua, ini pemulung. Ya, saya samperin Bapak Ibu, saya bilang Pak berhenti sebentar. Saya mau bicara, ada apa nak? Lusuh. Dekil. Bapak sedang apa? Mulung nak. Dari jam berapa keluar? Jam 5 pagi. Ini udah mau dikiloin. Memang dapat berapa setengah gerobak ini Pak? Ya lumayanlah 5.000, 7.500 buat makan sehari. Hati saya hancur. Dan Roh Kudus berkata ini orangnya, kasih dia. Hampir 2 paket lebih saya kasih. Tapi saya usap-usap selalu orang saya temuin meskipun dia gelandangan saya peluk, kadang saya usap-usap. Saya cuma berkata satu hal, Pak. Tuhan Yesus sangat sayang dengan Bapak. Ini berkat dari Tuhan Yesus. Banyak orang tidak ngerti, dia berkata, nak Yesus RT mana nak? Dia tanya Yesus RT mana saudara? Saya cuma senyum aja. Dia nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan orang Kristen. Tapi setiap perkataan firman yang keluar nggak akan pernah kembali sia-sia. Ya, suatu hari dia kaget, Yesus ternyata Tuhan orang Kristen. Gue pernah dikasih sembako sama Tuhan Yesus. Keren kan saudara? Itu dimulai dari 3 paket, sekarang kita sudah puluhan ribu paket. Kita bagi sejak pandemi sudah. Sekarang kami puji Tuhan punya warteg gratis, keliling sudah. Ya, kolong-kolong tol, kemarin 500 dan saya turun langsung.
Ya, dan saya bilang dengan tim kita pecah dua, saya fokus tetap di pedalaman. Ya, kadang-kadang sulit temuin saya, banyak di pedalaman. Bulan 6 dukung saya dalam doa, saya ke suku Binggi, itu masih kanibal, masih makan orang. Sulawesi Barat, Anda pernah dengar? Ya, kita puji Tuhan kepala sukunya bertobat, kemarin saya kirim 100 Alkitab, dan rencana saya mau bangun 3 gereja lagi. Karena di sana murah sekali, 35 gereja udah bisa menampung 80-90 orang. Karena dari kayu semua. Saya bilang coba kontak kepala sukunya, kita tinggal di rumah kepala suku. Karena rumahnya tinggi-tinggi, 12-13 meter di atas pohon. Saya berkata, saya bawa tenda aja. Jangan Pak, Bapak nanti disop loh. Wah ilah, disop ngeri juga. Dia nggak peduli pendeta Pak, dia lihat apalagi orang kota, gizinya banyak tuh dagingnya. Banyak makan cunyuk kan saudara. Wah ngeri saya bilang saudara. Ya, bulan 7 suku Binggi, bulan 8 saya ke Seko Padang. Itu berat sekali, saya 2 tahun lalu pernah di sana. Karena naik sepeda motor 26 jam. Di atas motor. 2 tahun lalu saya dari sana. Saudara tahu naik motor 26 jam rasanya apa? Turun dari motor, pantat ketinggalan di jok. Ya. Bulan 10 saya ke Meranti. Di situ ada beberapa GBI juga di pelosok-pelosok. Kita masuk, sasaran saya gereja-gereja miskin, saudara. Dan puji Tuhan 3 tahun kita lakukan ini. Dalam waktu 3 tahun, saya pun tercengang-cengang. Sudah hampir 105 gereja kita bangun di seluruh Indonesia. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan, tetap berani, tetap semangat. Doa saya kita tetap doakan jemaat-jemaat yang lain karena kita keluarga besar GBI REM. Doakan tempat ini, doakan Hotel Ciputra supaya gereja ini pulih. Jakarta pulih, Indonesia pulih. Dan Pak Jokowi juga kita luar biasa, kita perlu doakan. Amin. Doakan pemerintah, doakan Pak Jokowi, doakan Pak Ma'ruf Amin. Doakan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan doakan pemulihan Indonesia supaya Indonesia pulih. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat pujian penyembahan di tempat ini. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah pertama di tempat ini. Berkati hamba-Mu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Berkati tempat ini Tuhan. Berkati gereja-Mu yang ada di tempat ini. Pemilik tempat ini, Bapak Agung, Ibu Eva, keluarga, Tuhan berkati. Dan seluruh tim pelayanan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dan dikuatkan, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah pegangan hidup kami. Dan lewat pujian penyembahan kami juga percaya kami berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Karena Allah bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Jeripaya kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang mempunyai keberanian untuk tetap terus mencari Tuhan. Dan kami percaya kami tetap ditolong dan diberkati Tuhan di masa-masa sulit. Kalau ada yang di PHK, kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan bukakan peluang-peluang baru. Pekerjaan-pekerjaan yang baru dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada yang sedang mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan buka jalan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Untuk kami orang-orang yang percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Karena kami percaya Tuhan. Firman Tuhan katakan doa orang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kota Jakarta. Berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Kami akan pulang. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi sebelum kami pulang dan meninggalkan tempat ini, kami rindu kembali kami diberkati. Karena kami percaya semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin dengan iman percaya. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2020 ini, Tuhan tetap akan membuatnya berhasil. Di tahun ini saudara akan tetap naik, bukannya turun. Saudara akan tetap jadi kepala, bukan ekor. Kemanapun kaki saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang saudara minta kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.